Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfahmi dari kelas PJKRA dengan NIM 2003-015-000040. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang berjudul masa dewasa awal pada anak dewasa. Pembagian masa dewasa dibagi menjadi 3, yaitu dewasa awal pada usia 18 sampai 40 tahun, dewasa madya 41 sampai 60 tahun, dewasa akhir di atas 60 tahun. Batas memasuki masa dewasa yaitu segi hukum bila orang dewasa itu telah dapat dituntut tanggung jawab atas perbuatannya. Segi pendidik bila mencapai kemasakan kognitif, efektif, dan fisikomotorik sebagai hasil ajar atau latihan. Segi biologis bila diartikan suatu keadaan pertumbuhan dalam ukuran tubuh dan mencapai kekuatan maksimal serta siap berproduksi. Lanjut, segi psikologis bila ditinjau dari status keadaan dewasa telah mengalami kematangan. Ciri khas perkembangan dewasa dini. Ciri khas perkembangan dewasa dini yang pertama usia reproduksi, yang kedua usia memantapkan letak kedudukan dalam pola hidup, misal dalam dunia kerja, perkawinan, dan memainkan peran sebagai orang tua. Yang ketiga, usia banyak masalah, problem yang berkaitan dengan rumah tangga baru, hubungan sosial, keluarga, pekerjaan, dan faktor kesempatan. Yang keempat, usia tegang dalam emosi. Ketegangan emosi yang berkaitan dengan persoalan yang dihadapi, misal persoalan jabatan karir, perkawinan, keuangan, hubungan, dan sosial. Lanjut, yaitu ciri khas perkembangan dewasa madya. Yang pertama yaitu masa yang ditakuti adanya perubahan menuju kemunduran. Yang kedua, masa transisi. Masa dewasa merupakan transisi mengalami kemunduran. Yang ketiga, masa penyesuaian. Adanya penyesuaian terhadap kondisi perubahan. Yang keempat, masa keseimbangan dan ketidakseimbangan. Keseimbangan dialami oleh mereka yang berusia setengah umur namun masih mengalami kegoncangan dalam penyesuaian diri. Lanjut, tugas perkembangan dewasa dini. Yang pertama, memiliki pasangan hidup. Yang kedua, belajar hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Yang ketiga, mulai hidup dalam satu keluarga, pasangan, dan anak. Yang keempat, belajar mengasuh anak. Yang kelima, mengelola rumah tangga. Yang keenam, mulai bekerja dan membangun karir. Yang keenam, mulai bertanggung jawab sebagai warga negara. Dan yang ketujuh, bergabung dengan suatu aktivitas atau perkumpulan sosial. Lanjut, tugas perkembangan dewasa madya dibagi menjadi 4, yaitu tugas perkembangan yang berhubungan dengan penyesuaian terhadap keadaan psikologis. Yang kedua, tugas perkembangan yang berhubungan dengan adanya perubahan minat berkaitan dengan aktivitas sosial sebagai warga negara atau yang minat yang berkaitan dengan hobi. Yang ketiga, tugas perkembangan yang berhubungan dengan penyesuaian jabatan atau pekerjaan. Yang keempat, tugas perkembangan yang berhubungan dengan kehidupan keluarga. Perkembangan fisik dewasa dini, yaitu puncak kemampuan fisik dicapai pada usia 18 sampai 30 tahun. Yang kedua, kesehatan baik. Yang ketiga, perlu memperhatikan nutrisi, pola dan makan, olahraga, dan ketergantungan terhadap obat. Dewasa madya, yaitu keseimbangan menjadi persoalan utama karena perubahan fisik,
daya akomodasi mengalami penurunan tajam pada usia 40-59 tahun. Aliran darah ke mata berkurang, stabilitas emosi dan kepribadian berkaitan dengan penurunan kesehatan. Gangguan kesehatan utama adalah penyakit kardiovaskular. Wanita mengalami menopause, pria mengalami penurunan tingkat testosteron. Perkembangan kognitif. Beberapa tahap perkembangan kognitif pada masa dewasa. Tahap mencapai prestasi terjadi pada dewasa awal, berkaitan dengan perencanaan masa depan, karir, dan perolehan pengetahuan. Tahap tanggung jawab, yaitu dimulai sejak masa dewasa awal, terjadi ketika keluarga sudah terbentuk. Tahap eksekutif, yaitu terdapat pada masa dewasa madya. Individu bertanggung jawab terhadap sistem lingkungan, terutama berkaitan dengan keorganisasian. Tahap reintegratif terjadi pada masa dewasa akhir. Individu memfokuskan pada kegiatan yang bermakna bagi dirinya. Perkembangan emosi sosial dan moral dewasa dini, yaitu perkembangan emosi sosial dalam moral pada masa dewasa dini sangat berkaitan dengan perubahan dari masa sebelumnya, yaitu masa remaja. Minat menjadi fokus pada masa usia dini. Kondisi yang mempengaruhi perubahan minat yaitu perubahan kondisi kesehatan, perubahan status sosial, perubahan pola kehidupan, perubahan nilai, perubahan peran seks, perubahan status pemikiran menjadi orang tua, tekanan budaya dan lingkungan. Masa dewasa dini merupakan masa karir sosial. Karir sosial yang terjadi dikarenakan adanya tekanan pekerjaan dan keluarga. Peran sosial sering terbatas sehingga mempengaruhi persahabatan, mengelompokkan sosial, serta nilai-nilai yang diberikan pada popularitas individu. Perkembangan emosi sosial dan moral dewasa madya. Perkembangan emosi sosial dan moral pada masa ini berkaitan dengan beberapa hal, yaitu pemikiran dan cinta. Individu berada masa kestabilan. Sindrom serang kosong terjadi karena anak-anak mulai meninggalkan orang tuanya. Hubungan persaudaraan dan persahabatan. Hubungan dengan saudara dan teman meningkat. Pengisian waktu luang. Individu membangun dan memenuhi aktivitas waktu luang untuk persiapan pensiun. Hidup antara generasi, keterdekatan hubungan tampak pada keterkaitan anak-anak yang beranjak dewasa dengan orang tua. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.